Kali ini kembali kita membahas kitab Al-Fathul Lisan karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Rahimahullah wajah. Al-Fathul Lisan, bahaya lisan. Mengawali bahasan kita kali ini dalam kitabnya Al-Fathul Lisan ini, Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, "Qultu ya Rasulullah, haddatsni bi amri a'tasimu bi." Qala qul rabbi Allah summa istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsi summa qala hadza. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah, haddatsni bi amrin a'tasimu bihi. Katakanlah ya Rasulullah sesuatu yang bisa kami pegang teguh. Qala rabbi Allah summa istaqim. Kemudian beliau Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, istiqomahlah. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsi thumma qala hadza. Lalu kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah yang paling menakutkan dan apa yang paling engkau khawatirkan ya Rasulullah akan diriku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau lantas memegang lisannya sambil berkata, ini. Jadi Rasulullah ketika ditanya apa yang harus aku lakukan, istiqomah. Istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam akhlakul karimah. Ketika ditanya lagi, kemudian setelah itu apa? Rasul menjelaskan yang sangat menakutkan, yang sangat boleh jadi mengkhawatirkan adalah seraya Rasul menunjuk memegang lisannya ini. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian betapa pentingnya perhatian Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan sampai akrab di telinga kita dalam sebuah sabdanya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kita lanjutkan terlebih dahulu kembali terkait dengan pentingnya menjaga lisan, karena bahayanya yang amat sangat luar biasa. Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta
yastaqima lisanu wala yadkhulu ar-rajulul jannah wala ya'man jaruhu bawahiqah. Iman seseorang hamba tidak akan lurus hingga hatinya lurus. Hatinya tidak akan lurus hingga lisannya lurus. Dilanjutkan, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan mencium bau syurga. Saudara-saudara sekalian, ada sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup ringkas padat. Man sarrahu ayyasallama falyalzim sumt. Man sarrahu ayyasallama falyalzim sumt. Barang siapa yang ingin selamat, hendaknya membiasakan diam. Ya, Pak, Bu, bahaya lisan ini kalau sudah asik bisa mengunci. Lisan ini kalau sudah menusuk bisa lebih tajam daripada pedang. Bahaya lisan ini bisa dia dengan enak berdusta. Bahaya lisan bersaksi palsu. Bahaya lisan bisa membuat fakta menjadi hadis yang berbeda. Karenanya dalam sebuah patah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat terletak pada kemampuan menjaga lisannya. Lidah tidak bergerak, tapi kalau sudah mengeluarkan kalimat bisa melukai. Ketahuilah, ya, ini penting rumus ini. Apa yang kita pikirkan biasanya itu yang bisa keluar dari lisan. Dan kalau sudah yang kita pikirkan bukan hanya keluar melalui lisan, pun dia bisa menjelma sebagai tindakan atau perbuatan. Yang difikirkan bisa jadi ucapan, bisa jadi perbuatan. Kalau diulang-ulang bisa menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan bisa jadi karakter. Terkait dengan lisan, kalau sudah dibiasakan membicarakan hal-hal yang tidak penting, bisa asik. Yuk kita renungkan deh, dari bangun tidur sampai tertidur lagi, lebih banyak mana lisan ini berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam, atau mengatakan, mengumbar sebuah kalimat-kalimat yang tidak penting. Apalagi kalau sudah berdua, bertiga, ya bisa merugi. Nah, baik, kita lanjutkan. Kitab Afaqul Lisan ini amat banyak memuat hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya lagi, ini sering diulang, ya, ala ukhbirukum bi aisaril ibadati wa ahwaniha 'ala al-badani sumtu wa husnul khuluq.
Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan bi aisaril ibadah, tentang ibadah yang paling mudah, wa ahwaniha 'alal badani sulhu wa husnul khuluq, dan paling ringan bagi anggota tubuh, yaitu diam dan berbudi pekerti mulia. Ya. Nah, untuk itu maka kuncinya adalah senantiasa alihkan lisan kita bicara yang baik-baik saja atau lebih baik diam, atau yang terindah justru kita banyak zikrullah. Ya, yuk sama-sama subhanallah bahaya lisan, agar kita bisa terhindar dan berupaya katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kita renungkan sabda Al-Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini: an-nasu salasatun ghanimun wa salimun wa syahibun, fal ghanimul ladzi yadhkurullah was salim as-sakitu wa syahibul ladzi yaqulu fil batil. Manusia itu ada 3 macam dalam sabda Rasulullah SAW ini. Yang pertama, orang yang memperoleh kemenangan. Yang kedua, orang yang selamat. Dan naudzubillah min dzalik, yang ketiga adalah orang yang binasa. Siapa orang yang memperoleh kemenangan? Alladzi yadhkurullah, yakni orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kategorinya orang yang memperoleh kemenangan. Kemudian siapa orang yang selamat? Wasalimus sakit, yaitu orang yang kusut, diam. Ya. Nanti ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqqa walau kana murran", katakan yang hak walaupun pahit. Dalam mengatakannya pun harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah,
dengan mauizah yang baik, perkataan yang baik. Kalaupun terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, dilakukan dengan baik. Tidak bertentangan, cocok, katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Tetap perintah amar ma'ruf nahi munkar, tapi jangan lupa kalau tidak perlu lebih baik diam. Dan yang selamat dan penuh dengan kemenangan, yang lisannya senantiasa zikrullah, insya Allah yang keluar dari lisannya pun terwarnai, hatinya terpaut kepada Allah, yang dikeluarkannya lillah karena Allah, billah dengan Allah, fillah di jalan Allah, ma'allah bersama Allah, bukan bersama egonya, bukan bersama nafsunya, bukan bersama al-ikhwal selain diniatkan karena Allah. Jadi yang selamat itu ya as-sakit, yang diam. Kemudian wasya'ibul ladzi yahulu fil batin, dan orang yang binasa adalah orang yang banyak bicara tentang kebatilan. Ya, kalau kebaikan harus dengan apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, dengan penuh dengan kelembutan, kearifan, kebijaksanaan. Nah, yang binasa sudah banyak bicara, yang dibicarakan kebatilan. Maka agar tergolong kita menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan, berbanyaklah untuk selalu zikrullah, agar memperoleh keselamatan terkait menjaga lisan. Lebih baik katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Jangan sampai menjadi orang yang binasa, yang dibicarakan hal yang tidak penting, bahkan hal yang batil. Na'udzubillah min ya. Baik, terakhir kita renungkan sabda Rasulullah SAW, man kasura kalamu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasrat dunubuhu, wa man kasrat dunubuhu kana naru awlabi. Barang siapa yang banyak bicara, niscaya banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, perbanyaklah baik dengan lisan ataupun dengan sir tersembunyi untuk selalu zikrullah, dan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Akhirnya, agar lisan ini terjaga, maka biasakan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, akrabkan lisan ini dengan tilawah Al-Quran. Yang kedua, akrabkan lisan ini dengan selalu zikrullah. Saya tidak megang Quran, yang saya bisa hanya ayat-ayat tertentu baca. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas yang kita bisa. Yang kedua dengan
akrab dengan zikrullah, basahkan lisan ini dengan zikrullah. Akhirnya dia tek, dan dia refleks, ya, enggak malas perlu bicara yang tidak, karena asyik dengan Allah berikan karunia lezat dan berzikir. Yang ketiga, usahakan kita untuk dalam hidup dan kehidupan ini, dalam sehari luangkan waktu walau sebentar untuk tafakkur, ya. Caranya di depan rumah atau di taman dimanapun, saat menatap ke atas, subhanallah, asyik. Saat kita melihat, mendengar, merasakan, pautkan pada Allah, dan bahkan bukan hanya itu, untuk tafakur merenung terkait dengan diri sendiri, ya. Dan apa yang ada pada dirimu, apakah tidak kamu lihat? Tafakur. Akhirnya kalau dalam diri, mending tidak banyak muhasabah, menghisap diri kita, ya, daripada banyak bicarain orang, mendingan masuk dengan benar. Yang keempat, banyaklah kita berinteraksi dengan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berinteraksi dengan asma-asma Allah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Saat di jalan kita selamat, alhamdulillah, Engkau yang memberi keselamatan ini, Allah. Saat kita ingin memohon, berinteraksi saja, ya Allah, Engkau Allah yang Maha Memberi. Asik. Akhirnya nanti kita diperintahkan dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ya, ayat 57, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, ya. Untuk itu maka kalau kita senantiasa lisan ini akrab dengan tilawah Al-Quran, dengan zikrullah, dan kita banyak tafakur, muhasabah, berinteraksi dengan asma-asmanya, insya Allah dengannya akhirnya hati akan tercerahkan. Ya, sebagai penutup, apa yang keluar dari lisan ibarat bejana. Kalau gelas isinya kopi, keluarlah kopi. Isinya teh, keluar teh. Isinya susu, keluar susu. Isinya airnya butek bau, yang keluar juga itu. Yang keluar dari lisan, bagaimana suasana hati kita. Kalau hati dengan zikrullah, hati yang pemaaf, hati yang senantiasa terpaut pada Allah, insya Allah akhirnya dengan senantiasa tilawah Al-Quran, zikrullah, muhasabah, tafakur, berinteraksi dengan asma-asma Allah, hati jadi bagus. Yang keluar itu insya Allah bagus. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari sama-sama kita tutup kembali dengan kalimat tauhid. Taqul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami lemah, Kau yang Maha Kuat. Beri kekuatan lahir bagi kepada kami. Kami hina, Kau yang Maha Mulia, ya Allah. Muliakan kehidupan dunia akhirat kami.
Kami fakir Engkau yang maha kaya, sejahterakan lahir batin kami. Ya Allah, betapa banyak karunia nikmat yang Kau berikan sampai detik ini. Alhamdulillah, iman masih lekat dalam kalbu. Alhamdulillah, asyik menarik mengeluarkan, menghembuskan nafas ini. Mata masih menatap, telinga mendengar, lisan pun masih bertutur kata. Khusus untuk lisan ini, ya Allah, beri kemampuan untuk senantiasa untuk takarruf zikrullah, merasakan lezatnya untuk menyebut asma-asma mesra yang berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampuni ya Allah jika lisan ini banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak Kau ridhoi. Jadikan ya Allah, bergolonglah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mampu menjaga lisan ini berkata yang baik-baik saja atau lebih baik kami diam. Ya Allah, kami semua penuh dengan dosa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rahmati sayangi kami semua ya Allah dari sisi-Mu. Jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mengabai batin tutup fardu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi